Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar beberapa waktu yang lalu ada kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap oknum Dishub. Motifnya karena willnya didekati oleh anggota Dishub. Uniknya, keduanya sama-sama punya istri dan yang digoda, yang dijadikan rebutan adalah janda. Hebatnya jika melihat dari media, dari foto-foto yang tersebar di media, saya sangat yakin istri dari keduanya, baik korban maupun pelaku, jauh lebih cantik daripada janda tersebut. Kalaupun di media janda tersebut terlihat cantik, itu karena foto tersebut diambil dari Instagram janda tersebut. Artinya video itu telah melalui banyak pilihan dan banyak editan. Sedangkan foto istri keduanya difoto oleh wartawan ketika terjadinya masalah ini terbongkar, yang artinya dalam suasana kesedihan, tanpa make up, dan tak bisa menghindar, tak bisa memilih foto mana yang harus ditaruh di media. Saya membahas persoalan ini bukan berarti saya ingin menghakimi mereka. Tidak, tentu tidak. Saya tak berani melakukan itu. Bagi saya ini hanya soal takdir yang tak bisa dihindari. Ini soal ketentuan yang tak bisa mereka hindari. Bagi kita, cara terbaik menyikapi persoalan ini adalah dengan mengambil pelajaran, tak lebih. Ada begitu banyak cara orang melampiaskan kemarahannya, dan puncak pelampiasannya adalah ketika seseorang sampai tega membunuh seseorang. Saya tak membahas persoalan ini dari soal pembunuhannya, tapi dari kenapa, motif apa yang sampai membuat pelaku tega membunuh seseorang. Apa ini disebabkan karena motif seks atau cinta? Melihat tingginya kedudukan mereka, saya sangat yakin jika ini hanya rekreasi seks, saya yakin keduanya sangat mampu sehingga tak perlu terjadi kejadian ini. Jadi saya sangat yakin penyebab kemarahan ini, kejadian ini adalah cinta. Pertanyaannya kemudian adalah, cinta itu apa? Ada begitu banyak definisi cinta di luar sana, tapi saya memilih definisi saya sendiri. Cinta adalah keinginan untuk memiliki seseorang yang begitu kita sukai secara pribadi tanpa mau berbagi dengan siapapun. Itulah mengapa ia begitu marah ketika willnya didekati oleh pria lain. Meskipun ia tahu persis ia bukan siapa-siapa dari will tersebut, bukan istri sahnya, dan bahkan willnya mau ketika didekati orang lain. Bahkan saya sangat yakin kemarahan itu tetap akan membara ketika tak terbesit sedikit pun di otaknya untuk menikahi janda tersebut, karena cintanya yang begitu besar terhadap keluarga. Itulah uniknya cinta. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menyebabkan seseorang jatuh cinta? Ini penting agar kita tak terpeleset. Setahu saya jawaban terbaik adalah misteri. Tapi kalau ada yang mengatakan jatuh cinta ada pandangan pertama dan seterusnya, enggak lah. Saya itu lebih memegang filosofi Jawa. Orang Jawa itu mengatakan cinta jalaran sangka kulino. Artinya benih-benih cinta itu tumbuh seiring dengan interaksi seseorang dengan wanita di tempat ia berada. Itulah mengapa kita mengenal namanya cinta lokasi, yang artinya orang pabrik cinta dengan orang pabrik, orang pasar cinta dengan orang pasar, orang artis cinta sama artis, pejabat sama cinta sama pejabat, kira-kira begitulah. Meskipun
kedua-duanya sudah punya pasangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kecantikan, keindahan itu yang menyebabkan seseorang jatuh cinta, atau jatuh cintalah yang menjadikan dalam pandangannya seseorang itu terlihat begitu begitu cantik, begitu indah, atau begitu istimewa. Meskipun saya tahu ya, percikan pertama dari orang jatuh cinta itu karena ada sesuatu yang menarik dari dirinya, tapi saya sangat yakin cintalah yang membuat seseorang dalam pandangan matanya terlihat begitu cantik, begitu indah, begitu sempurna dan tanpa cacat. Ini bisa dibuktikan dengan begitu sederhana ya. Kalau misalnya kita ikuti beberapa kejadian cinta segitiga, misalnya Will April, wanita idaman lain, prima idaman lain, ada begitu banyak yang kualitasnya, baik mukanya, keuangannya, kecerdasannya, dan seterusnya, tak lebih baik dari pasangan sahnya. Setahu saya, cinta itu bukan ranah nalar ya, tapi ranahnya ranah rasa atau ranah hati. Repotnya hidup seseorang itu bukan dituntun oleh nalarnya, tapi dituntun oleh rasanya. Fungsi nalar hanya menjadi budak bagi rasa untuk menemukan, mencari pembenaran, legitimasi atas apa yang telah ditentukan oleh rasa. Kira-kira seperti itu. Dan itu banyak contoh. Saya akan menutup jawaban ini dengan sebuah anekdot ya, yang sangat berharap dengan anekdot ini pertanyaan seputar ini itu lebih mudah kita cerna gitu. Ketika seseorang memutuskan untuk menikahi seseorang, saya sangat yakin dalam pandangannya tak satu wanita pun di dunia ini yang seindah, sebaik, dan seistimewa wanita tersebut. Tapi begitu ia telah melamarnya, tentu ia masih menganggap wanita itu adalah wanita tercantik, terbaik. Tapi ada begitu banyak wanita di luar sana yang kualitas kecantikan dan keistimewaannya sama dengan wanita yang baru ia lamar. Dan ketika sesaat setelah ia nikahi, baginya tidak hanya begitu banyak wanita lain di luar sana yang kecantikan dan keistimewaannya sama dengan istrinya, tapi ada begitu banyak wanita lain di luar sana yang kualitas kecantikan dan keistimewaannya jauh lebih istimewa dari istrinya. Dan ketika pernikahan itu masuk di usia 10 tahun, semua wanita baginya cantik kecuali istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.